الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul Arab imanun wa bughduhum nifakun, rawahul Hakim. Hadis yang kedua daripada huruf ha adalah hubbul Arab, cinta Arab, imanun adalah termasuk tanda keimanan. Kenapa kok cinta Arab tanda keimanan? Al-Quran pakai bahasa apa? Arab. Inti sholat pakai bahasa apa? Arab. Inti azan pakai bahasa apa? Arab. Nabi diturunkan di Arab. Paham ya? Ngerti? Masa nggak senang Arab? Terus azan mau pakai bahasa apa ini? Baca Quran mau pakai bahasa apa? Modelnya ada orang-orang ini nggak senang sama Arab atau anti Arab. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang ingin menjauhkan kita dari hal-hal yang ke Arab-Araban, hati-hati. Taruhannya adalah iman, karena cinta Arab, hubbul Arab iman, adalah iman. Paham ya? Jelas. Wa bughduhum nifaq. Nah ini, kalau sudah ada orang benci Arab, anti Arab, itu namanya apa? Nifaq, munafik. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita digiring, diajak untuk benci Arab. Karena Nabi kita ini turunnya di Arab dan juga keturunan dari Arab. Paham ya? Itu haji kemana? Ke Arab apa ke Cina? Arab ya. Paham ya? Jelas ya, hati-hati. Ini sekarang akhir-akhir ini ada orang yang anti ke Arab-Araban. Nanti sebentar lagi bukan anti Arab, tapi anti apa? Islam. Hati-hati. A'udzubillah min dzalik. Hubbul Arab iman wa bughduhum nifaq. Jelas ya? Jangan sampai alergi. Jangan sampai apa itu? Fobia. Arabofobia. Dulu ada namanya Islamofobia. Paham ya? Hati-hati. Sholat dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab, azan dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab. Paham kan? Boleh nanti takbir pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Boleh. Atau bahasa Jawa. Apa bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa apa? Apa bahasa Jawanya? Allah Maha Besar. Apa? Apa? Allah Maha Agung. Allahu tawi Allah kang Maha Agung ngono. Iya kan? Alah gak karu-karuan. Paham ya? Baik. Jelas ya? Kemudian Al-Quran bahasa Arab. Itu gimana? Mau nggak cinta Arab? Kan aneh. Aneh kalau ada orang yang nggak mau cinta Arab. Paham ya? Jelas ya? Paham ya? Nabinya Arab, Al-Qurannya pakai bahasa Arab, ya, sholatnya pakai bahasa Arab, azannya pakai bahasa Arab. Apa lagi? Hajinya di Arab. Apa lagi?
Paham ya? Kemudian berikutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujju, hajilah kalian. Suruh berangkat haji. Kapan? Ya kalau mampu berangkat haji. Fa inal hajja, maka sesungguhnya haji yaghsilu adz-dzunuba, akan mencuci dosa, kama sebagaimana yaghsilu mencuci al-ma'u itu air, ad-daran pada kotoran. Paham ya? Ngerti? Ini keistimewaan haji. Haji itu fungsinya melebur dosa. Makanya kadang ada orang-orang itu kalau sudah banyak dosa, merasa banyak dosa, ngapain? Haji atau umrah. Kadang seperti itu. Ya, tapi permasalahannya ketika setelah haji, setelah umrah nggak mau memperbaiki diri. Mestinya setelah haji, setelah umrah, ya kan, dia memperbaiki diri. Ini enggak, kembali apa? Sama seperti semula. Habis haji selesai sudah. Habis umrah selesai. Sama sekali tidak ada perubahan ibadahnya dan lain sebagainya. Cuma yang jelas memang haji itu ya, setiap kali haji dosanya akan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya harus bisa dijaga. Ibaratkan orang haji ini kalau berdosa, dosanya hilang, bersih. Pulang haji kan berarti seperti orang yang nggak bawa dosa. Nggak bawa dosa. Makanya kita dianjurkan ketika ada orang yang pulang dari haji, pulang dari umrah, kita dianjurkan untuk minta doa. Kenapa? Ini orang nggak punya dosa, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab. Doanya kabul, minta doa. Paham ya? Nah, ini anjuran. Jelas. Yang jelas nanti kalau sudah ada rezeki mampu untuk pergi haji, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu malil muslim ka hurmati damih, rawahu Abu Nuaim. Keharaman hartanya seorang muslim itu seperti keharaman darahnya. Boleh enggak menumpahkan darahnya seorang muslim? Enggak boleh. Begitu juga sama, kita enggak boleh semena-mena, seenaknya, semaunya sendiri ganggu hartanya orang muslim, enggak boleh. Makanya enggak haram yang namanya mencuri, haram yang namanya begal, malak, apalagi ngerampok, apalagi semuanya itu haram. Korupsi, ya itu hanya orang lain, hanya orang muslim yang lain, haram. Sebagaimana darahnya itu juga haram ditumpahkan, hartanya juga haram untuk diambil, ya kan? Orang kalau bunuh mungkin nggak berani, tapi korupsi ngambil hartanya berani. Sama aja, sama-sama kezaliman. Paham ya? Makanya hati-hati, jangan sampai dengan mudah, jangan sampai dengan seenaknya sendiri menguasai hartanya orang lain tanpa diizinkan. Tiba-tiba pakai sendiri atau ngambil sendiri atau pakai semaunya sendiri, jangan. Hati-hati, haram. Sebagaimana darahnya juga haram, inti tumpahkan. Jangan.
Paham ya? Jelas. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghormati hak-haknya orang muslim. Ente mau enggak ente punya duit, duitnya diambil sama orang lain? Ente punya duit, duitnya ente diambil sama temennya, ente mau? Enggak mau. Ya jangan ngambil duitnya orang lain. Paham ya? Jelas. Jangan ganggu haknya, miliknya orang lain. Ente punya uang nggak mau diambil, tapi maunya ngambil punyanya orang lain, kan model. Ngerti? Hah? Jelas ya? Ngerti semuanya? Hati-hati. Sama martabatnya, ya kan? Itu sama dengan darahnya. Ente mengambil hartanya orang muslim lain, itu berarti sama dengan menumpahkan darahnya. Sama-sama haram, sama-sama nggak boleh, sama-sama dilarang syariat. Paham ya? Jelas ya? Kadang orang ini enteng kalau urusan duit, urusan barang, urusan harta sama orang lain itu kadang enteng, dipikir nggak apa-apa. Lu sama dengan apa? Ente menumpahkan darahnya. Paham ya? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, dihindari. Ini di pondok ini hati-hati. Jangan sampai kalian mudah untuk menggunakan barangnya orang lain. Jangan sampai kalian ini mudah menghilangkan barangnya temannya. Jangan, hati-hati. Apalagi barangnya pondok, tambah. Ngawur. Nggak boleh, haram ya. Benar-benar dijaga. Jangan sampai semena-mena, jangan sampai semuanya sendiri. Paham tuh? Ya, yes, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.